warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan kasih sayangnya lah sehingga kita bisa bertemu lagi pada episode kedua pembahasan kita di bulan suci Ramadan. Salam dan salawat mari kita senantiasa haturkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi suri teladan kita, nabi panutan kita, nabi yang mudah-mudahan bisa menjadi syafaat buat kita semuanya untuk selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kita melanjutkan tema yang kemarin yang kita bahas tentang 3 terminal cinta. Yang kita ketahui bahwa dalam bulan Ramadan ini 3 terminal yang Allah siapkan buat kita untuk menjadi hamba yang bisa dicintai oleh Allah. Yang pertama adalah terminal pertama yang kita harus lalui adalah menjadi hamba yang dirahmati Allah. Terminal kedua menjadi hamba yang diampuni Allah. Dan terminal yang ketiga adalah menjadi hamba yang dilepaskan dari siksa api neraka. Teman-teman sekalian, kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, hari ini kita akan coba mengupas tentang terminal yang pertama, yaitu rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 rahmat yang Allah berikan kepada kita di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah rahmat kecil, yang kedua rahmat besar, dan yang ketiga adalah rahmat yang sempurna. Rahmat oleh ulama didefinisikan sebagai sebuah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Rahmat bisa juga berarti adalah pemberian atau berkah kepada seorang hamba dari Tuhannya. Yang pertama kita akan mencoba mengupas tentang apa itu rahmat kecil. Rahmat kecil terdiri dari 3, yaitu umur, kesehatan, dan harta. Ternyata umur ini adalah rahmat kecil yang Allah berikan kepada kita. Suatu waktu dikisahkan ada seorang pemuda bertemu dengan seorang kakek tua di teras masjid. Kakek tua ini kemudian bertanya kepada anak muda, "Wahai anak muda, usiamu sudah berapa tahun?" Kemudian anak muda itu bertanya, "Saya baru 17 tahun ya kakek tua." Kemudian kembali bertanya, sang anak muda kembali bertanya kepada sang kakek. Dia balik bertanya, "Wahai kakek, umur Anda sudah berapa tahun?" Dengan senyumnya kakek itu mengatakan, "Nak, umur saya baru 17 tahun." Sontak anak muda ini tertawa, tidak percaya kepada sang kakek yang mengatakan usianya baru 17 tahun. Dan anak muda ini mengatakan, "Kakek pasti bercanda, kalau saya lihat kakek ini sudah usia 70 tahun." Namun kakek ini kemudian mengajak bincang-bincang anak muda tadi dan mengatakan, "Nak, sebenarnya usia saya sudah 70 tahun. Mengapa saya katakan umur saya baru 17 tahun? Karena baru 17 tahun saya bertobat kepada Allah. Baru 17 tahun saya memperbaiki diri saya. Baru 17 tahun lamanya saya menginjakkan kaki saya di masjid, berbuat baik. Baru 17 tahun saya belajar agama." Jadi saya tidak berbohong. Usia memang 70 tahun, tapi umur saya baru 17 tahun. Karena umur itu akumulasi dari kebajikan-kebajikan yang kita lakukan, sementara usia adalah berbicara tentang angka-angka. Nah, disinilah kita melihat kisah yang kita bisa ambil pelajaran di sini, bahwa ternyata umur itu adalah rahmat kecil pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. 17 tahun, 50 tahun, 70 tahun bukan dari segi angka-angkanya, tetapi usia-usia yang kita lewati ini, umur-umur yang kita lewati ini adalah bagaimana kita mengakumulasi kebajikan, melakukan kebajikan tanpa henti. Rahmat kedua, ya, rahmat kecil yang kedua yang Allah berikan kepada kita, yaitu harta. Al-hakumut takazur hatta zurtumul maqabir.
Bermegah-megahan telah melalaikan kamu hingga kamu masuk ke dalam kubur. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Memang kehidupan modern saat ini seringkali kita melihat baik melalui media sosial atau kita baca di berita bahwa persoalan harta membuat manusia saling bermusuhan dan mereka saling membunuh antara satu dengan yang lain oleh karena perebutan harta. Padahal harta ini adalah rahmat pemberian, rahmat kecil pemberian Allah Subhanahu wa taala. Al-hakumut takazur, kata Allah, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Banyak sekali di antara kita manusia yang memiliki harta yang banyak, kemudian mereka membelanjakannya ke tempat yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu yang kita bisa ambil pelajaran di sini bahwa harta bukan tujuan hidup kita. Harta adalah sarana untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Perebutan tahta dan harta bukan menjadi tujuan hidup kita di dunia ini, karena harta hanyalah rahmat kecil, pemberian kecil dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita dalam hadisnya, beliau mengatakan, laisal ghina an tawallu qulubuhum. Sesungguhnya kaya itu bukan kaya dari harta, tetapi kekayaan yang sesungguhnya adalah kaya di dalam hati kita. Kalau hati kita lapang, hati kita bersih, tidak pernah iri dengki kepada orang lain, maka itulah kekayaan yang sesungguhnya, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, rahmat ketiga, rahmat kecil yang ketiga yang Allah berikan kepada kita adalah kesehatan. Apalagi di tengah-tengah pandemi corona yang mewabah di negeri kita ini, kesehatan adalah harta yang sangat luar biasa. Kadangkala kita menyepelekan hal-hal kecil seperti kesehatan kita, namun sebenarnya kesehatan itu adalah sebuah investasi yang besar buat kita. Maka dari itu, karena kesehatan ini merupakan rahmat kecil pemberian Allah, perlu dijaga sebaik-baiknya. Maka pernah suatu waktu sahabat bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya Rasulullah, bagaimana resep, bagaimana tips agar saya mampu menjaga kesehatan saya dengan baik, supaya dengan kesehatan ini saya bisa mengabdikan diri saya kepada Allah. Maka Rasulullah Muhammad SAW memberikan resepnya, memberikan tips bahwa yang pertama, untuk tampak selalu sehat, jangan pernah meninggalkan sholat. Yang kedua, jalin silaturahmi, balas kejahatan orang dengan kebaikan, dan jangan pernah ingat kebaikan Anda kepada orang lain. Ini cara-cara Rasulullah, resep-resep Rasulullah memperingatkan kepada kita semua agar tetap sehat secara jasmani dan sehat secara batin. Nah, kaum muslimin dan muslimat dimana saja kita berada, itu tiga rahmat kecil yang ketiga, yaitu setelah kita masuk umur, harta, yang ketiga adalah kesehatan. Nah, jadi rahmat kecil yang ketiga ini merupakan kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Artinya bahwa dengan kesehatan kita melakukan investasi besar terhadap kesehatan kita, karena merupakan rahmat kecil pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kadang-kadang di bulan Ramadan ada juga mengatakan kita sudah kena wabah corona, kita sudah kena musibah, kok kita harus lagi disyariatkan berpuasa? Ada kekhawatiran bahwa ketika kita berpuasa di tengah pandemi corona, itu imun body kita, daya tahan tubuh kita berkurang. Kaum muslimin di mana saja berada, ternyata bahwa pernyataan ini kurang tepat, ya, kurang benar. Puasa sebenarnya adalah untuk menyehatkan kita. Kenapa? Karena dengan berpuasa kadar kolesterol di dalam darah kita terkontrol, ya. Kadar asam dalam lambung kita terkontrol. Karena tidak pernah kita mendengar orang puasa itu, orang meninggal dunia itu karena puasa. Yang terkadang kita dengar orang mati kelaparan, tidak pernah orang yang kita dengar itu adalah mati karena berpuasa. Maka Rasulullah SAW pernah berpesan kepada kita
untuk sehat maka berpuasalah. Nah, salah satu sehat dari Rasulullah juga di samping baca Quran, ya, baca Quran, melaksanakan sholat, menyambung silaturahmi, membalas kejahatan dengan kebaikan, dan melupakan kebaikan kita kepada orang lain. Yang keempat, tips yang keempat adalah kita menjaga kesehatan ini. Kenapa? Karena kesehatan itu merupakan harta yang sangat luar biasa, sangat berharga kepada kita semua. Demikian ya pembahasan kita tentang rahmat kecil, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya teman-teman sekalian, kaum muslimin sekalian bisa mengajukan pertanyaan yang insya Allah akan kita jawab. Lanjut saya sambil menunggu pertanyaan. Ya oke, kita lanjut lagi ya sambil kita menunggu pertanyaan dari teman-teman sekalian. Terminal pertama yaitu bagaimana kita meraih dari rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama saya sudah jelaskan tadi, rahmat kecil ada 3 ya, yaitu kesehatan, umur dan harta. Yang kedua yang kita akan bahas hari ini adalah rahmat besar pemberian Allah. Ya. Rahmat besar pemberian Allah kepada kita. Yang pertama ilmu yang manfaat, yang kedua ketenangan hidup yang diperoleh karena iman. Yang pertama, rahmat besar yang Allah berikan kepada kita adalah ilmu yang bermanfaat. Banyak sekali ayat Al-Qur'an ya, penggalan-penggalan ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang menjelaskan tentang pentingnya kita memiliki ilmu pengetahuan. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Agama tanpa ilmu pincang, ya, ilmu tanpa agama buta. Nah, ini ilmu dan agama ini adalah 2 sisi mata uang yang tidak dipisahkan. Yang tidak bisa kita pisah-pisahkan. Mengapa? Karena tanpa ilmu, keberagaman kita tidak sempurna. Tanpa agama, orang berilmu pun akan lupa dirinya. Bahwa apa yang dimilikinya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, ya. Rahmat besar pemberian Allah berupa ilmu yang manfaat. Jadi ketinggian seseorang itu bukan karena dilihat dari ilmu pengetahuannya, tetapi sejauh mana dia memanfaatkan ilmu yang dimilikinya. Pemanfaatan ilmu yang kita miliki ini akan bernilai pahala ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena salah satu dari pertanyaan kubur itu adalah di mana ilmumu? Kemana ilmumu kau pergunakan? Nah, disinilah pentingnya kita mengamalkan ilmu kita. Mengapa? Karena ilmu yang dimanfaatkan ini pun merupakan amal jariah ketika kita meninggal dunia. Betapa pentingnya ilmu ini karena begitu banyak orang yang buta terhadap agama oleh karena kedangkalan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Sedikit kitab yang dibaca, satu guru yang kita belajar berguru di sana, kemudian kita sudah menganggap diri kita bisa lebih hebat dan bisa menyelesaikan semua persoalan-persoalan agama. Padahal sebenarnya bagaimana ilmu kita manfaatkan ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara menyebar kebajikan dan paling tidak dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki ini kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dengan memiliki ilmu pengetahuan kita lebih bisa menyadarkan diri kita bahwa sebenarnya hakikat pengetahuan ilmu yang kita miliki adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmat besar yang pertama yang Allah berikan kepada kita. Rahmat besar yang kedua yang Allah berikan kepada dan muslimat, teman-teman di mana saja Anda berada, ketenangan hidup yang diperoleh karena iman ini merupakan rahmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak orang yang mungkin di luaran sana kita kenal memiliki harta,
punya gelar akademik yang bagus, ya, yang banyak, pertemanan yang bagus, ya, investasi di mana-mana, tapi mereka tidak memiliki ketenangan hidup, ya, tidak merasakan ketenangan hidup. Mengapa? Karena ketenangan hidup ini diperoleh karena iman, ya, diperoleh karena iman. Karena ketenangan hidup itu sekali lagi merupakan sebuah rahmat besar pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, teman-teman sekalian, itu dua rahmat besar pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian, rahmat ketiga, ya, untuk mendapatkan kasih sayang Allah di bulan suci Ramadan ini, terminal yang pertama yang kita harus lewati adalah rahmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membahas rahmat kecil, rahmat besar, yang ketiga adalah rahmat sempurna. Rahmat sempurna ini adalah yang pertama berjumpa dengan Rasulullah, yang kedua bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, untuk rahmat sempurna ini akan kita bahas di lain kesempatan, di sesi yang lain, karena mengenai tema rahmat sempurna ini kita akan membahasnya di hari-hari yang akan datang. Untuk itu kita akan coba lagi, ya. Di sini ada pertanyaan dari saudara Wahyu. Bagaimana membedakan rendah hati, ya, rendah hati dan tidak percaya diri? Nah, jadi tidak percaya diri itu lahir dari ketidakmampuan seseorang untuk meyakini dirinya bahwa sebenarnya dia memiliki talenta, memiliki kelebihan. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita talenta, ya, kelebihan, sehingga tinggal bagaimana kita pertama banyak membaca buku, bergaul dengan orang yang sukses, ya, selalu berpikiran positif, sehingga lahir kepercayaan diri kita. Nah, rendah hati ini sangat penting juga. Rendah hati itu adalah ketika seseorang memiliki talenta, memiliki kelebihan, ilmu pengetahuan, tapi kemudian kelebihannya itu tidak disombongkannya, ya, tidak dibangga-banggakannya, sehingga dimanapun dia berada dia selalu merasa mereka selalu merasa rendah hati. Itu untuk Wahyu. Kemudian, ya, sambil kita menunggu pertanyaan yang lain, jadi rendah hati ini memang sangat penting, karena begitu banyak orang yang kita saksikan memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, punya harta yang banyak, tapi kemudian mereka menyombongkan dirinya, ya, merasa diri paling hebat dan selalu merendahkan orang lain. Rendah hati merupakan sifat yang sangat disenangi oleh Allah, karena itu menggambarkan dia tawadu, ya. Tawadu, rendah hati terhadap siapapun, dimanapun dia berada, kepada siapapun mereka bergaul, itu mereka selalu rendah hati. Yaitu pertanyaan dari saudara Wahyu. Untuk selanjutnya, teman-teman sekalian, kaum muslimin dan muslimat, di mana saja Anda berada, setelah kita mengupas tuntas tadi tentang terminal cinta yang pertama di bulan Ramadan ini, yaitu meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita bagi tiga, ya. Pertama rahmat kecil, rahmat besar, dan yang ketiga adalah rahmat sempurna. Rahmat kecil terdiri dari 3 fase, yaitu fase kesehatan, fase umur, dan fase harta. Jadi kita sudah kupas tuntas tadi bagaimana rahmat kecil itu adalah umur yang Allah berikan kepada kita, yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari saudara Rahman Rais, ya, dari Bulukumba. Beliau bertanya, sekarang ini ada virus yang melanda dunia, apakah termasuk rahmat atau bagaimana, ya? Nah, ini pertanyaan yang sangat luar biasa sebenarnya, ya. Jadi
adanya wabah corona ini merupakan ujian bagi kita ya, bagi orang yang beriman. Dia merupakan ujian. Dan memang di zaman dahulu kala ya, di zaman Rasulullah ini pun yang seperti wabah, virus itu sudah pernah terjadi ya, sudah pernah terjadi. Yang penting untuk diketahui bahwa kalau Allah menurunkan wabah ya berupa virus atau penyakit, itu tidak melihat apa dia orang beriman atau orang kafir. Orang beriman atau orang kafir pun itu akan terkena wabah ini ya. Maka dari itu diperlukannya kekuatan ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Usaha untuk melawan wabah ini, virus ini, dengan cara ya menjaga kesehatan. Karena tadi saya sudah membahas tentang rahmat kecil pemberian Allah kepada kita itu adalah kesehatan. Kesehatan itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita ingin terhindar dari wabah atau virus, kita harus menjaga kesehatan. Nah, metode menjaga kesehatan ini Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita. Ya, salah satunya adalah kita menjaga makanan kita dari sumber yang haram, ya, menjaga minuman kita dari sumber-sumber yang haram. Karena makanan dan minuman yang sumbernya haram, ini juga sebenarnya adalah penyakit yang menggerogoti kita dari dalam. Secara otomatis, sebelum virus dari luar masuk ke dalam tubuh kita, itu sebenarnya cikal bakal virus dari dalam kita sudah tumbuh kembangkan. Kita telah memelihara virus yang justru jauh lebih berbahaya yang dari luar, yaitu virus dari dalam diri kita. Apa itu? Adalah virus yang makanan, minuman yang kita konsumsi itu sumbernya dari sesuatu yang haram. Maka kepada saudara Rahman Rais, virus ini, bagaimana pandangan saya tentang virus ini? Dia merupakan ujian bagi kita ya, ujian bagi kita, dan juga menjadi satu sarana berkontemplasi ya, satu sarana untuk kita bercermin di kaca yang besar, bahwa tahun kemarin kita bisa tarawih berjamaah, tahun kemarin kita bisa berbuka puasa bersama, tapi tahun ini adanya wabah, adanya virus corona membuat kita tidak bisa lagi ke masjid ya. Nah, ujian ini bagi kita yang beriman. Karena kemarin dalam tema yang kemarin saya sudah uraikan kepada kita semua bahwa kualitas cinta kita kepada Allah itu diuji ketika kita melakukan ibadah sendiri ya. Saya kasih contoh, misalnya kita puasa sunat, misalnya puasa Syawal, puasa Senin Kamis. Tidak semua orang melaksanakan puasa sunat Senin dan Kamis karena orang yang melaksanakan itu sangat sedikit. Beda dengan kita puasa Ramadan. Ya, satu dunia orang melaksanakan puasa Ramadan, sehingga kita pun bersemangat melaksanakan puasa, bahkan rasa lapar dan dahaga itu tidak kita rasakan karena semua orang melaksanakan puasa Ramadan. Beda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah ini orang per orang yang melaksanakannya, sehingga butuh kesabaran ya, butuh ketenangan ya untuk melaksanakan puasa ini. Makanya ibadah Ramadan yang kita lakukan di rumah ini membuktikan seberapa besar kualitas cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya pertanyaan dari saudara Rahman Rais. Ya, selanjutnya teman-teman sekalian, kaum muslimin di mana saja berada, saya ulangi lagi bahwa untuk mempertegas jawaban dari pertanyaan saudara Rahman Rais ya, virus ini yang mewabah di negeri kita sebenarnya merupakan sebuah musibah ya, suatu musibah, sebuah ujian, cobaan buat kita, karena di tengah-tengah kita melakoni ibadah puasa Ramadan, kita diuji oleh Allah dengan virus atau wabah corona ini. Dengan wabah corona ini mungkin Allah juga ingin melihat ya kualitas iman kita. Kita tidak sholat jamaah di masjid, jangan sampai ketika kita di rumah dianjurkan pemerintah dan ulama kita untuk ibadah di rumah, tapi kemudian kita tidak melakoni ibadah di rumah. Ini juga merupakan ujian, ya, ujian cinta kita kepada Allah. Apakah kemurnian cinta itu ketika kita bersama-sama berjamaah baru cinta itu muncul, atau justru cinta itu bisa bersemi, kualitasnya jauh lebih bagus ketika kita melaksanakan ibadah
sendiri-sendiri di rumah. Di dalam sejarah banyak sekali ya para ulama kita, kaum sufi yang justru mendapat berkah ilmu pengetahuan dan berkah keimanan yang sangat luar biasa itu ketika mereka berkontemplasi, ketika mereka sendiri di rumah. Kita lihat, bahkan kita baca dalam sejarah seperti Imamul Ghazali. Imamul Ghazali ini seorang ulama ya, ulama sufi yang banyak sekali mengarang buku. Bahkan ribuan judul buku yang beliau karang itu banyak diterjemahkan dalam bahasa Yunani, bahasa Inggris. Mengapa? Karena Imamul Ghazali memperoleh hikmah pengetahuan ini itu ketika beliau sendiri. Beliau menyendiri dalam rumahnya ya. Maka dari itu teman-teman sekalian, jangan kemudian kita berputus asa karena wabah corona ini kemudian justru melenturkan iman kita kepada Allah. Jadikan momentum Ramadan ini di tengah kita diuji oleh Allah dengan wabah corona, jadikan momentumnya sebagai momentum untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Sekalipun kita harus ibadah sendiri di rumah dengan keluarga misalnya ya, harus berpuasa di rumah, beribadah di rumah. Jadikan momentum Ramadan ini sebagai momentum untuk membuktikan kepada kita ya seberapa besar kualitas cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Oh, ini Ayub ya dari Sulawesi Barat. Mau bertanya, bagaimana mengenai pahala tentang beribadah di rumah atau di masjid dengan di rumah masing-masing? Seperti sekarang ini pada bulan Ramadan. Apakah sama? Ya, ibadah di rumah maupun di masjid ya, di tengah wabah seperti ini sama pahalanya ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, satu hal yang perlu kita ketahui, Allah Maha tahu ya. Allah Maha melihat apa yang kita rasakan hari ini. Kita ibadah di bulan Ramadan dalam keadaan diuji oleh Allah lewat virus corona. Allah Maha melihat, Allah Maha tahu tentang kondisi kita semua hambanya. Di kolong langit dan bumi ini Allah Maha mengetahui. Allah Maha pemantau. Allah itu adalah Tuhan yang Maha memantau kita semua. Allah Maha tahu tentang apa yang kita rasakan, apa yang kita alami di negeri kita, bahkan di belahan dunia lain. Jadi kualitas iman kita, tadi saya katakan, kualitas cinta itu diuji besar tidaknya ketika kita sendiri. Ya, ketika kita sendiri. Ketika kita harus puasa sendiri, kita harus mengaji di rumah sendiri, ketika kita harus tarawih sendiri di rumah, ketika kita harus witir sendiri di rumah, justru kualitas cinta itu diuji oleh Allah di situ. Diuji oleh Allah di situ. Tadi saya katakan bahwa ketika kita Ramadan, kita kan rame-rame di masjid. Kenapa rame? Karena banyak orang, jadi semangat itu lebih tinggi, semangat beribadah itu lebih tinggi. Nah, adanya wabah corona, Allah yang menguji kita, kualitas cinta itu apakah sama ketika kita sholat jamaah di masjid dengan sholat sendiri di rumah? Apakah sama kualitasnya? Nah, disinilah saudara Ayub, bahwa kalau kita beribadah kepada Allah, ya sebenarnya kalau ulama kita mengajarkan kita, jangan pernah kita menghitung-hitung pahala. Ya. Karena pahala itu ibaratnya kita berkalkulasi dengan Allah. Ya. Kalau saya laksanakan puasa, Allah berikan berapa sih saya pahala? Ketika saya bersedekah, memberi buka puasa kepada orang kelaparan, berapa sih pahala yang saya dapatkan dari Allah? Ingat bahwa sebenarnya kalau kita ingin menghitung rahmat pemberian Allah kepada kita dengan akumulasi pahala yang kita kumpulkan, sampai mati pun kita tidak mampu membalas kebaikan-kebaikan rahmat kasih sayang Allah kepada kita. Ya. Kullu midada li kalimati rabbih la nafidal bahr. Sekalipun lautan kita jadikan tinta dan pena, dan ranting-ranting pohon kita jadikan tinta untuk menulis rahmat Allah, kullu midada li kalimati rabbi la nafidal bahr, dan lautan dijadikan pena tinta, maka nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita itu kering lautan, habis ranting pohon, nikmat Allah belum habis tertuliskan kepada kita. Maka dari itu, puasa kali ini di tengah wabah corona sekali lagi sebenarnya menguji kualitas cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian jawaban pertanyaan dari
saudara Ayub, ya. Oke, teman-teman sekalian, silakan. Ya, pertanyaan titipan Ustadz dari rekan saya bahwa bagaimana pendapatnya terkait masjid ini ditutup karena menjadi polemik masyarakat di saat semangat-semangatnya ingin berjamaah, tapi ada himbauan PSBB masjid ditutup. Nah, saya meminta pendapat Ustadz terkait pemahaman dari Ustadz, satu saran-saran bagi rekan kami terkait antusiasnya untuk berjamaah, dan bahkan di tengah-tengah masyarakat kita ada yang emosi menganggap bahwa dihalang-halangi untuk berjamaah. Kita lebih takut corona daripada takut sama Tuhan. Mungkin penjelasannya Ustaz, biar kami di masyarakat tidak simpang siur dan dijawab oleh sesuai ahlinya atau di bidangnya seperti Pak Ustadz di bidang agama. Silakan Ustadz. Siapa yang meragukan iman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Beliau salah satu dari 4 sahabat yang dijamin oleh Rasulullah masuk ke dalam surga. Ya, sahabat-sahabat Rasulullah itu tingkat kualitas iman mereka mungkin tidak bisa dibandingkan dengan kita hari ini. Sedangkan beliau saja, sahabat-sahabat Rasulullah itu menghindari virus. Ya. Dalam sejarah kita ketahui bahwa pernah ada suatu negeri yang pernah terjangkit virus. Umar bin Khattab hendak ke sana. Tapi kemudian Telik Sandi melaporkan bahwa wahai Umar, di daerah yang kita akan kunjungi itu terserang wabah. Kemudian Umar bin Khattab mengambil keputusan untuk menghindari daerah yang akan dikunjunginya. Nah, di sini bukan berarti Umar itu takut ya kepada wabah, tetapi beliau menjawab bahwa saya memilih ya dari takdir lain menuju takdir yang lain. Artinya di sini kita bisa mengambil pelajaran ya bahwa Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang imannya yang sangat luar biasa, yang tidak diragukan lagi, kapasitas ilmu dan ibadahnya di atas kita semuanya ini, itu justru lebih memilih ke daerah yang lain, menghindari wabah. Kemudian yang kedua, mengenai apakah beribadah di masjid itu pahalanya bagaimana ya dengan di rumah, itu sama saja ya, sama saja. Karena sekali lagi saya tegaskan, Allah Maha melihat, Maha mengetahui bagaimana kondisi kita. Nah, sekarang ini kan bukan menjadi rahasia bagi kita semua, terutama yang domisili di Kota Makassar. Fenomena tahunan Ramadan itu hampir-hampir hanya menjadi kegiatan seremoni agama saja. Malam 1 sampai 10 ini tahun-tahun kemarin ya. Itu ramai dikunjungi orang, masjid-masjid pada ramai. Tapi begitu malam 11 sampai malam terakhir jamaahnya makin hari makin kurang. Nah, kok paling aneh, tiba-tiba ketika kita terserang virus corona ya, kita pada protes, masjid ditutup ya. Kita seolah-olah paling beriman dari orang yang beriman ya. Kita mengalami orgasme agama ya. Kita mengalami sebuah semangat keberagamaan di tengah-tengah virus corona yang menghinggapi negeri kita. Itu bukan sesuatu yang salah, Tapi apakah kita tidak lebih bijak ketika kita mentaati ulama kita? Karena pewaris Nabi kita ini adalah para ulama. Ya, al ulama'u warathatun anbiya. Kata Rasulullah Muhammad SAW bahwa ulama itu adalah pewaris para nabi. Siapa lagi yang kita ingin dengarkan kecuali ulama kita? Nah, paling tidak bahwa ada 2 sumber ajaran dalam Islam yang perlu kita pahami. Ajaran Islam itu berisi 2, larangan dan perintah. Larangan dan perintah. Kalau yang bersifat perintah itu masih ada kompensasi. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kompensasi. Contoh, puasa itu adalah perintah agama.
Ya, puasa itu adalah perintah agama. Tetapi kalau Anda tidak bisa berpuasa oleh karena ada penyakit, ya tidak wajib berpuasa. Boleh diganti di waktu yang lain. Yang kedua, misalnya kita wudhu. Sholat itu adalah perintah. Tapi Anda tidak bisa berwudhu dengan air oleh karena adanya penyakit. Nah, perintah ini, wudhu tidak boleh kena air, agama memberikan kompensasi, yaitu bisa bertayamum. Ya, boleh bertayamum tanpa harus berwudhu dengan air. Ini perintah, jadi dalam perintah itu ada kompensasi. Tapi kalau dalam ajaran agama yang bersifat larangan, itu mutlak. Itu mutlak. Tidak ada kompensasi. Boleh tidak dilakukan? Misalnya, boleh tidak saya mencuri dan hasil curian itu kemudian saya gunakan untuk makan anak istri saya di rumah? Dasar perintah mencuri itu dilarang oleh agama kita. Maka pesan agama ada dua, yaitu berisi tentang perintah dan larangan. Kalau berisi tentang larangan, mutlak kita lakukan, mutlak kita laksanakan. Contoh sekarang ini oleh pemerintah dan umara kita, ya, majelis ulama kita melarang kita untuk sholat berjamaah di masjid oleh karena adanya virus corona. Itu mutlak untuk kita lakukan, yaitu mentaati ulama. Tidak boleh kita sholat di masjid karena adanya perintah, adanya larangan, ya. Maka dari itu teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada, jangan kemudian kita mabuk agama, ya. Ada istilahnya mabuk agama. Tiba-tiba kita di tengah-tengah di tahun ini kita kena ujian oleh Allah, kena virus corona, seolah-olah kita mabuk agama, ya. Bahkan banyak protes kiri kanan, kenapa pengurus masjid tutup masjid? Loh, kamu tahun lalu kemana? Ya, tahun lalu kemana? Tahun lalu kita tidak pernah datang ke masjid. Tiba-tiba kita mabuk agama di tahun ini oleh karena adanya virus corona. Jadi pesan saya kepada kita semua, ingat sekali lagi, iman itu tidak akan lentur dan luntur sekalipun kita sholat di rumah, ya. Justru iman kita itu akan bertambah, ya, kekuatan cinta kita bertambah itu ketika kita bisa buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bisa melakoni ibadah Ramadan kita sekalipun ada di rumah. Itu. Jadi jangan lagi kemudian kita tidak mentaati perintah pemerintah dan ulama kita, ya. Kita harus mengikutinya demi kebaikan kita. Ingat bahwa al-maqasibus syariah, tujuan diturunkannya syariah kepada kita, menurut ulama Asy-Syatibi ada istilah al-marsalatu wal mursalah, kemaslahatan bersama. Kita dilarang berjamaah, ya. Itu sebenarnya bukan larangan ibadahnya. Ibadah kan kita bisa ganti di rumah, ya, kita bisa lakoni di rumah. Tetapi al-marsalah wal mursalahnya di sini, ketika ada orang terjangkit virus, kemudian dia berjamaah dan menjangkiti yang lain, itu kemudian mengakibatkan musibah kepada orang yang banyak. Nah, ini tidak dihendaki oleh agama. Sedangkan tujuan syariat itu salah satunya adalah menjaga jiwa, ya, menjaga keselamatan kita. Saya sering beri contoh, misalnya lampu merah. Lampu merah, kan ada juga pernah bertanya kepada saya, Ustadz, Indonesia itu tidak Islami, ya, bukan negara Islam. Saya berikan contoh yang sangat sederhana. Indonesia itu sudah negara Islam. Mengapa? Saya kasih contoh lampu merah. Sekiranya tidak ada lampu merah, apa yang terjadi? Egoisme orang satu dan yang lain itu terjadi kecelakaan yang luar biasa. Nah, dengan adanya lampu merah, di mana kita harus hati-hati, di mana ada lampu hijau kita harus jalan, di mana ada lampu merah kita harus berhenti. Nah, negara ini sudah mengatur, ya, dengan adanya lampu merah. Bayangkan saja teman-teman sekalian, kalau negara tidak mengatur sendi-sendi kehidupan kita, contohnya lampu merah, pasti banyak yang meninggal dunia, terjadi banyak kecelakaan di jalan raya. Ini tidak dikehendaki oleh agama, tidak dikehendaki oleh syariat, dan tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi pada kita semua, kita bisa buktikan cinta kita kepada Allah lewat Ramadan ini, ya. Kita jangan banyak berteriak-berteriak, ya, jangan banyak ngomel-ngomel. Mari kita buktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti perintah ulama dan pemerintah kita, itu beribadah di rumah. Buktikanlah kualitas cinta kita kepada Allah dengan tidak alpa puasa Ramadan 1 bulan penuh. Dengan tidak alpa tarawih kita 1 bulan penuh.
dengan tidak alpa bacaan Quran kita satu bulan penuh. Karena biasanya begini ya, kita setiap tahun itu reuni dengan Al-Quran pada saat Ramadan. Nanti Ramadan satu tahun datang, kita buka lagi Quran, kita baca lagi Quran. Itu kita hanya adakan dengan Al-Quran saja, kita hanya mengadakan reuni dengan Al-Quran 1 kali 1 tahun. Padahal setidaknya setiap hari kita baca Quran, setiap hari kita mengamalkan ajaran Al-Quran. Saya kira demikian, mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, silakan, masih ada lagi? Coba kita lihat lagi satu kali. Dari Sirajuddin Dentara, Ya. bagaimana cara mendapatkan rahmat Allah? Yang pertama, untuk mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, jangan pernah meninggalkan perintah Allah. Karena tadi kita sudah kupas tentang ada 3 rahmat pemberian Allah kepada kita, rahmat kecil, umur, harta, kesehatan, rahmat besar, ilmu yang manfaat, dan ketenangan hidup yang diperoleh karena iman. Rahmat sempurna adalah berjumpa dengan Rasulullah dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana tipsnya untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, ya, kita memperbaharui iman kita setiap hari ya. Sebaik-baik orang Islam, orang Muslim adalah orang yang setiap hari melakukan pembaharuan terhadap imannya. Ya. Perbaharui, jadilu imanakum, kata Nabi. Perbaharui imanmu setiap hari. Yang kedua, menjalin silaturahmi dan jangan pernah mengingat-ingat kebaikan kita kepada orang lain. Yang kita selalu ingat adalah kebaikan orang lain kepada kita dan melupakan kebaikan orang lain, kebaikan kita kepada orang lain. Jangan pernah ingat kejahatan orang lain kepada kita. Ingatlah kejahatan yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Itulah tips resep yang paling ampuh ya, bagaimana cara kita mendapat rahmat Allah dan menjadi orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci ini. Oke ya, demikian jawaban saya. Teman-teman kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, demikian pembahasan kita hari ini. Insyaallah ke depan kita akan membahas lagi tentang tema-tema yang sudah di-share di Facebook tentang apa sebenarnya itu. Mungkin teman-teman diantaranya ada yang penasaran apa itu filosofi mangkok bocor ya. Jadi filosofi mangkok bocor itu adalah falsafah hidup. Biasanya kita ingin tahu mangkok itu kan terbuat dari batu, bukan dari plastik. Nah, bagaimana mungkin sebuah mangkok bisa bocor? Seharusnya mangkok itu pecah. Ikuti saja tema-tema selanjutnya. Nanti di akhir tema teman-teman sekalian akan mengerti dan memahami bahwa oh ternyata filosofi mangkok bocor yang dimaksud adalah yang seperti ini. Jadi tema-tema yang kita bahas ini bagaimana ada 3 terminal cinta, kemudian bagaimana kita untuk apa berpuasa, yang mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya, bagaimana silaturahmi batiniah, itu sebenarnya nuansanya adalah bagaimana memahami tentang filosofi mangkok bocor yang mungkin akan kita simpulkan di akhir pertemuan kita pada tema-tema yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.